Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik semuanya dalam keadaan yang selalu sehat. Puji Tuhan ya adik-adik. Adik-adik, pagi ini kita akan memulai IPA kita. Adik-adik semuanya sudah siap? Sudah mandi kan? Sudah sarapan juga? Dan jangan lupa, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Bagus adik-adik. Sebelum kita memulai IPA kita, kakak mau ajak adik-adik nyanyi satu lagu. Kita nyanyi dari hari ini harinya Tuhan. Adik-adik pasti tahu kan? Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Adik-adik sama berdiri. Sampai juga ya, Gap. Oke? Kita nyanyi ya adik-adik. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari
sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Kita akan membaca Alkitab. Sebelumnya, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang dijadikan Tuhan. Kembali kami boleh belajar untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berkati pemberitaan firman pada pagi hari ini. Tuhan menolong Kak Geni yang akan menyampaikan firman-Mu. Apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Sudah disiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, kita sama-sama buka Alkitab kita. Pembacaan hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi ya adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang ke-12 sampai 16. Bunyinya demikian.
tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ya, kita tadi sudah membaca Alkitab. Sekarang coba adik-adik perhatikan kembali ke depan. Di samping Kak Gini ada tulisan, apa ya tulisannya? Ayo kita baca sama-sama. Roh Kudus yang memulihkan. Roh Kudus yang memulihkan itu apa ya? Ya, coba kita lihat. Ini ada gambar apa? Siapa yang masih ingat gambar ini? Betul, ini gambar lidah api. Ini pernah diceritakan sewaktu Minggu Pentakosta, ya. Jadi lidah-lidah api ini terlihat di atas kepala para murid Yesus sewaktu Yesus naik ke surga. Dan itu adalah tanda Roh Kudus yang diberikan kepada para murid, ya. Tuhan sebelum naik ke surga, dia memberikan kekuatannya kepada murid-murid untuk meneruskan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah apa? Pekerjaannya untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang dan membaptiskan orang. Dan itu diteruskan oleh para murid, ya. Nah, kemudian memulihkan itu apa? Ini Kak Gini punya kertas, coba adik-adik lihat. Oh, kertasnya sobek, nggak utuh ya. Kertasnya sudah robek. Kertas yang robek ini menggambarkan hati kita, keadaan kita, ya, adik-adik atau kita ya yang sedang sakit, yang sedang sedih, yang tidak semangat, ya. Seperti ini, kertas yang sobek, ya. Tetapi kita diberikan tadi kekuatan tadi, Roh Kudus tadi ya, menjadi pulih kembali. Ya, sobeknya hilang, ya. Itu tadi memulihkan itu kembali sembuh, yang sakit kembali sembuh, yang sedih kembali bergembira, bersukacita, yang tidak semangat kembali bersemangat. Itu namanya memulihkan, ya. Seperti ini. Oke, adik-adik. Nah, coba perhatikan kembali. Ya, ini. Ya, kelihatan ya. Sewaktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan tadi kekuatan rohnya, kekuatan yang dari Tuhan kepada para muridnya. Ini ya, kepada para rasul, ini namanya rasul, ya, untuk meneruskan pekerjaan Yesus tadi, menyembuhkan orang, memberitakan firman, dan membaptiskan orang. Nah, ini tadi ya, terlihat di atas kepala para rasul, ya, tadi seperti lidah-lidah api. Nah, ini dia Rasul Petrus, seperti yang tadi kita baca di Alkitab. Rasul itu adalah orang yang diutus Tuhan, yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada manusia, ya. Ini dia Rasul Petrus. Kemudian Rasul Petrus dia berjalan bersama dengan rasul-rasul yang lain. Seperti tadi yang Kak Geni bilang, ya,
dia memberitakan firman, dia menyembuhkan orang, dan kemudian membaptiskan orang. Nah, setiap dia berjalan banyak orang yang berkumpul. Ini dia ya, dia memberitakan firman. Kemudian banyak orang-orang yang ingin disembuhkan ya. Mereka berkumpul di satu tempat yang tadi kita baca di Alkitab, namanya Serambi Salomo. Mereka berkumpul, mereka membawa saudaranya, membawa keluarganya yang sedang sakit, minta untuk disembuhkan. Ini ya, Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain memberitakan firman sambil menyembuhkan orang yang sakit. Nah, ini gambar Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak ya. Tuhan Yesus tidak saja memberikan kekuatannya kepada para rasul tadi, tetapi Tuhan Yesus juga memberi kekuatannya, memberi rohnya kepada anak-anak, kepada adik-adik di rumah, kepada mama papa, kepada kakak-kakak semuanya ya. Jadi bukan saja diberikan kepada para rasul ya. Nah, untuk apa kekuatan dan Roh Kudus yang dari Tuhan diberikan kepada kita untuk bisa menghibur teman yang sedang sedih ya. Kondisi seperti ini banyak anak-anak yang kehilangan keluarganya, kehilangan orang tuanya ya karena sakit, kena COVID, akhirnya meninggal ya. Kemudian ada saudaranya, kakaknya, adiknya yang meninggal ya. Nah, adik-adik menjadi penghibur buat mereka. Adik-adik bisa mendoakan mereka, bisa memberikan kata-kata penghiburan ya, agar mereka kembali bersuka cita. Roh Kudus juga menyembuhkan orang yang sakit ya. Tadi banyak orang yang disembuhkan, orang-orang yang percaya bahwa mereka akan sembuh, mereka berkumpul, mereka yakin, mereka percaya bahwa mereka akan sembuh ya. Roh Kudus juga memulihkan orang yang sakit menjadi sembuh ya. Roh Kudus juga memberikan semangat kepada adik-adik ya. Walaupun adik-adik tidak bisa kemana-mana, belajar dari rumah, bermain dari rumah, ibadah dari rumah ya, pergi kemana-mana dibatasi, mau main dekat-dekat teman tetangga dibatasi ya, tetapi tetap semangat ya. Nah, Roh Kudus juga mengingatkan ya, papa mama di rumah mengingatkan adik-adik untuk kalau keluar rumah pakai masker, mencuci tangan, menjauhkan kerumunan ya kalau kita berada di luar, kemudian mengurangi pergi keluar yang tidak penting, dikurangi, jangan terus pergi keluar ya. Nah, seperti ini mengingatkan kita. Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kita. Roh Kudus yang selalu memulihkan kehidupan adik-adik dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat, kemudian dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Gimana sikapnya? Tangannya ditutup, matanya dipejamkan. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami boleh belajar firman-Mu, walaupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk Roh Kudus dapat memulihkan kehidupan kami. Tuhan Yesus juga menolong adik-adik dan Roh Kudus juga berada dalam hati dan kehidupan adik-adik dan memulihkan kehidupan adik-adik. Adik-adik yang sedang sakit, biarlah kembali pulih, menjadi sembuh kembali. Adik-adik yang tidak semangat, biarlah Roh Kudus kembali memberikan semangat. Adik-adik yang sedang sedih, biarlah kembali bersuka cita dan bergembira.
Tuhan, kami juga berdoa untuk mama papa yang menemani adik-adik, yang merawat adik-adik. Tuhan juga berikan mereka semua kekuatan dan kesehatan. Juga adik-adik di rumah tetap semangat menjalani aktivitas mereka, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, dan bermain di rumah. Tuhan menolong mereka agar mereka tetap semangat. Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit. Kami berdoa juga untuk keluarga, lepas keluarga ya Tuhan. Dimanapun berada, Tuhan juga memberkati mereka semua. Diberikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Diberikan sukacita selalu ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja kami. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta, untuk para majelis, untuk semua pelkat, untuk semua komisi, untuk semua panitia, untuk semua karyawan kantor. Bila Tuhan memberkati dalam pelayanan mereka, Tuhan memberkati mereka semua, diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan juga pergumulan gereja kami yang sedang bergumul untuk satu tempat ibadah. Tuhan juga berkati, Tuhan juga campur tangan ya Tuhan. Dan biarlah rencana dan kehendak Tuhan saja yang terjadi, memberikan semua yang terbaik menurut Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami Indonesia. Tuhan menolong semua pemerintahan ya Tuhan yang mengatur bangsa ini dari pusat sampai daerah. Tuhan menolong mereka, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan untuk memulihkan bangsa ini. Tuhan juga menolong orang-orang yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi. Tuhan, Kau menolong mereka, berikan mereka kesembuhan, belas kasihan Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Kesembuhan terjadi atas bangsa ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan syafaat kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Ayo disiapkan dulu uang persembahan serta celengannya. Kalau sudah, kita sama-sama angkat tangan kanan kita sambil doakan persembahan kita. Tuhan, berkatilah persembahan kami. Kita bernyanyi bersama-sama sambil memberikan persembahan dengan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati
Sekarang kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk berkat-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu pada hari ini boleh memberikan persembahan. Besar kecil persembahan yang sudah kami beri, kiranya dapat berguna untuk pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, biarlah kehidupan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.